Snapdragon X Elite ini udah keluar di pasar Amerika sejak kira-kira 2 bulan yang lalu ya guys. Dan di Indonesia sendiri itu udah mulai ada tanda-tanda bakal masuk dalam waktu dekat. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan langsung aja simak tentang berita dari Snapdragon X Elite ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini saya ingin ngomongin tentang laptop yang berbasiskan Snapdragon X Elite. Oke, saya udah pernah bahas sih sebelumnya kalau Snapdragon X Elite ini bakal mengguncang dunia laptop, terutama laptop Windows ya guys. Karena selama ini laptop Windows tuh nggak ada yang performanya kenceng dan juga hemat tanpa harus colokin ke listrik gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kenceng mau nggak mau ya harus colokin ke listrik, tapi kalau mau hemat itu nggak ada obatnya gitu ya, selain performanya pasti bakalan turun karena menggunakan baterai. Nah, sedangkan di Snapdragon X Elite ini yang mengubah segalanya guys, karena Snapdragon X Elite ini memiliki arsitektur yang sama dengan Apple M chip, yaitu adalah ARM chip ya. Nah, di sini oleh karena itu dia sangat efisien dan juga sangat powerful banget. Nah, menurut kutipan dari D2D atau Dev2D ya, itu katanya sih dia bener-bener puas banget ya dengan hasil performa dan juga ketahanan baterai dari Snapdragon X Elite ini. Dan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, ternyata ini benar-benar terbukti awet banget baterainya dan juga kenceng banget. Meskipun begitu juga untuk beberapa program atau aplikasi yang tidak disupport itu katanya bisa diemulasikan, dan hasil emulasinya pun itu juga nggak lambat, juga tetap kenceng gitu ya. Dan kalau dibandingkan dengan Apple M3 chip ini bahkan CPU-nya itu masih di atasnya, dan untuk tingkat ketahanan baterainya pun sudah 11-12 dengan Apple M3 chip guys. Meskipun begitu ya masih kalah dengan M3 Pro ya untuk kecepatannya, dan kalahnya itu nggak seberapa jauh, tapi kalau dibandingkan M3 Max ya jauh banget guys. Kenapa saya nggak bahas ini pada awal peluncurannya di Amerika? Karena saya tahu pasti ada beberapa yang bagus dan ada beberapa yang jelek dari Snapdragon X Elite ini. Dan akhirnya ya setelah 2 bulan itu udah ada banyak laporan tentang apa masalah dari Snapdragon X Elite. Selain dari yang keunggulannya tadi sudah saya katakan, itu pasti ada kejelekan, dan ya ini mulai banyak bermunculan guys. Salah satunya adalah masalah kompatibilitas dari aplikasi. Memang sih udah banyak aplikasi yang udah bisa diemulasikan, lalu juga ada banyak aplikasi first party dan juga third party dari Windows yang udah bisa berjalan dengan bagus. Tetapi ada beberapa hal yang ya ternyata masih ada masalah gitu ya. Terutama pada saat ada satu orang yang bernama Ho Young Won, ini dari Korea, itu menggunakan Samsung Galaxy Book 4 atau apa gitu ya, yang menggunakan Snapdragon X Elite ini, mencoba menggunakannya sebagai daily driver dan menggunakan DaVinci Resolve untuk mengedit video. Dan ternyata guys, setelah menggunakannya nggak lama kemudian DaVinci Resolve-nya ini crash, dan pada waktu dibuka kembali itu nggak bisa, dan udah di restart juga Windows-nya tetap nggak mau dibuka. Dan ya akhirnya jalan satu-satunya yang bikin sebel kalau kayak gitu ya kayak restart ulang, reinstall lagi ya semuanya. Dan itu yang bikin saya agak bingung, kenapa harus reinstall semuanya, kenapa nggak harus cuman reinstall aplikasinya itu bisa kembali baik. Dan Ho Young Won ini udah melakukan berbagai macam cara ya, termasuk juga seperti menginstal ulang DaVinci Resolve tersebut, tapi ternyata juga gagal dan harus install ulang OS-nya lagi guys, yang merupakan hal yang bikin saya bete sih. Kalau saya punya laptop baru ternyata harus reinstall ulang OS-nya dan semuanya lagi. Nah, masalah ini pun juga sudah dibahas oleh MKBHD ya akhir-akhir ini. Ternyata MKBHD ini juga memiliki masalah yang sama. Bahkan kalau ada beberapa game yang nggak bisa diemulasikan karena katanya ada game yang
memiliki security agar tidak bisa dibajak gitu. Nah, security-nya ini ternyata nggak bisa diemulasikan oleh Snapdragon X Elite dan akhirnya yang nggak bisa dimainkan gitu ya. Semua gamenya itu yang memiliki security itu guys. Dan memang sih ada beberapa aplikasi juga yang ternyata nggak disupport dan nggak bisa diemulasikan secara sempurna. Jadi banyak kompatibilitas aplikasi ini yang menjadi masalah dari Snapdragon X Elite ini. Ya memang sekarang Snapdragon X Elite ini baru berjalan 2 bulan. Tapi karena dia tidak dikembangkan oleh first party, yaitu oleh Microsoft sendiri, meskipun ya Snapdragon ini bekerja sama langsung dengan Microsoft secara dekat, tetapi ya tetap lah ya guys. Kalau namanya bukan dikembangkan oleh Windows-nya sendiri itu pasti nggak bakalan cepat untuk menanggapi beberapa kompatibilitas dari aplikasi ini. Apple pun dulu pada saat transisi pertama dari Intel ke M-chip itu awal-awal 1 tahun itu banyak masalah meskipun juga ada banyak hal yang udah bisa langsung diemulasikan ya oleh Apple itu melalui M-chipnya ini. Tapi ya tetap ya guys, namanya emulasi itu nggak bisa 1:1 kalau dibandingkan dengan native apps. Tapi setelah berjalan 1 tahun lebih, mulai M2 chip itu Apple udah happy banget lah. Udah bisa first party atau third party application-nya udah banyak yang bisa digunakan dan udah nggak masalah lagi guys. Nah di sini jadi Snapdragon X Elite ini memang satu-satunya chipset yang berhasil mendobrak pasar laptop di Windows dan merupakan cikal bakal dari ARM chip pertama kalinya yang bikin nantinya mungkin laptop Windows itu bakalan 11-12 lagi ya dengan MacBook, terutama secara performa dan juga secara baterainya guys. Saya nggak sabar sih, kira-kira setahun lagi mungkin atau 2 tahun lagi mungkin Snapdragon X Elite ini bakalan bisa bagus banget guys untuk laptop Windows. Tapi ya untuk sekarang ini banyak yang nggak menyarankan kalau kalian ingin menggunakan laptop untuk daily driver kerja kalian, itu banyak yang tidak menyarankan menggunakan Snapdragon X Elite. Meskipun ya udah bagus banget performa, ketahanan baterainya bagus, tapi ya itu kompatibilitas dari aplikasinya itu nggak semuanya bisa bagus guys. Oleh karena itu mungkin ya 1-2 tahun lagi lah kayaknya sih bisa diandalkan. Nah menurut kalian gimana? Apakah kalian nih yang mau ganti laptop Windows ini langsung aja gas beli Snapdragon X Elite yang ada di laptop Windows tersebut? Atau kalian masih tetap percaya dengan AMD atau Intel yang ya kalian tahu sendiri kalau mau tahan lama dan juga ngebut itu harus ada pro kontranya sendiri. Ya mungkin itu aja, please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang Snapdragon X Elite yang ada di laptop Windows guys. See you guys di video selanjutnya. Ya masalah kompatibilitas ini ya saya udah menduga sih pasti bakalan ada. Karena kan ya Apple aja transisi banyak masalah di kompatibilitas apps-nya. Apalagi ini Snapdragon ya yang ya bukan dari Windows-nya sendiri gitu loh. Ya kita lihatlah 1-2 tahun lagi mungkin bakalan bagus ini.